Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dalam pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aimatus Solihah, NIM 032, dan teman saya Muhammad Hanan Fahrudin, NIM 150. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian konsep kurikulum. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian konsep kurikulum, saya akan menjelaskan mengenai apa sih kurikulum itu. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurier yang berarti tempat terpacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh pelari dari garis start sampai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Selanjutnya, konsep kurikulum merupakan rancangan dari sebuah ide atau gagasan yang masih dalam bentuk abstrak yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan isi, tujuan, materi, metode, sistem, dan pelaksanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Konsep yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Konsep yang selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Maksudnya, bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Konsep yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum, yang merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, fungsi kurikulum dalam pendidikan. Fungsi yang pertama, bagi kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang kedua, bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi masyarakat dalam memberikan bantuan terselenggaranya proses pendidikan. Yang keempat, bagi siswa atau peserta didik sebagai pedoman belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Dalam pendidikan formal, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Kemudian, model konsep pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata, model konsep kurikulum ada 4. Yang pertama, subjek akademik merupakan salah satu model kurikulum yang paling tua yang banyak digunakan di berbagai negara. Subjek akademik berpandangan bahwa ilmu itu sudah ada dan tinggal dikembangkan. Posisi guru serba tahu dan tidak mungkin salah karena mereka sudah dibekali dengan segudang ilmu berdasarkan hasil pendidikan yang telah diikutinya. Kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik didasarkan pada aliran pendidikan humanisme atau pribadi. Penganut model kurikulum ini berasumsi bahwa siswa merupakan subjek utama yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan yang bisa dikembangkan. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini memiliki hubungan dengan kegiatan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi. Menurut para ahli, kurikulum model rekonstruksi sosial merupakan kurikulum yang diinginkan karena kurikulum ini berorientasi pada kemajuan di masa yang akan datang, terutama menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan.
Yang keempat, kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis pada dasarnya dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menuntut para pelaku pendidikan untuk menggunakannya dalam proses pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai alat media pembelajaran yang dihasilkan, maka model kurikulum yang dikembangkan berisi tentang rencana-rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang dapat diakses dan mempermudah bagi pembelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model kurikulum ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat menyenangkan dan memberikan motivasi pada diri siswa dan memberi kemudahan ketika mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang diajukan guru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.